Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar teman-teman semua? Kakak harap kalian dalam kondisi baik-baik aja ya. Dan juga kalian jangan dulu main-main keluar teman-teman, jangan nongkrong-nongkrong dulu deh. Kita harus bisa tetap jaga kesehatan dan juga tetap jaga jarak sama orang, oke? Karena kondisi pandemi ini kan kita nggak tahu nih kondisi kayak gimana. Nah, teman-teman untuk memulai ibadah di hari Minggu ini, kita akan terlebih dahulu bersaat teduh untuk bisa mempersiapkan diri kita dan juga bisa mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Oke, kalau gitu kakak persilahkan teman-teman untuk bersatu. Oke teman-teman, biar semua teman-teman lebih semangat nih ya, kita akan memulai ibadah ini dengan terlebih dahulu menyanyikan Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, mari kita terlebih dahulu bersatu dan kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami semua pada hari ini Bapak. Di hari Minggu yang cerah ini dapat berkumpul dari rumah masing-masing Bapak untuk mengikuti ibadah secara daring ini ya Tuhan. Ya Bapak, tolong siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Tolong bukakan jalan kepada pikiran kami ya Bapak, agar kami semua dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan di firman-Mu hari ini. Dan juga kami dapat menerapkan apapun yang ingin Kau perbuat di dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan ya Tuhan, di atas segala kami mengampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan pada hari ini, kita akan terlebih dahulu menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah hari ini di pagi, siang, atau malam di mana adik-adik beribadah saat ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang 1 sampai ayatnya yang ke-11. 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Sudah dapat semua teman-teman? Kalau sudah dapat semua, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu yang saat ini mau mendengarkan firman-Mu, boleh Engkau pelihara, boleh Engkau berkati, sehingga kami di dalam membaca firman ini boleh senantiasa mendapatkan hikmat yang berasal daripada-Mu melalui firman ini, serta kami dimampukan untuk dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikanlah hati, mata, telinga yang dapat mendengar firman-Mu, dan peliharalah hati kami agar kami tetap fokus pada firman yang boleh disampaikan pada hari ini. Berkatilah pula hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, agar semata-mata itu adalah suara yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Adik-adik, kita akan baca. Kak Alan akan memandu pembacaan firman pada hari ini. 2 Korintus 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ayat pertama, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis
mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab, sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab, jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Semuanya sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu itu, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian firman Tuhan teman-teman pada hari ini. Adik-adik, pasti adik-adik pernah bercermin pagi-pagi ketika teman-teman mau beraktivitas. Ya, tentunya teman-teman melihat apa yang ingin teman-teman lihat sempurna dari diri teman-teman secara penampilan. Ya, secara penampilan, secara uh, potongan rambut, wajah, pakaian, supaya ketika kita mulai beraktivitas, kita menjadi percaya diri. Nah, teman-teman, kita akan belajar juga ya, sosok seperti apa sih, gambaran seperti apa sih yang Kristus inginkan ya, terpancar dari kehidupan kita. Nah, teman-teman, kita saat ini belajar dari surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus ya. Di ayatnya yang pertama, Paulus menyampaikan pertanyaan kepada orang-orang Korintus, apakah pelayanan Paulus itu mencari keuntungan atau mencari kemegahan diri sendiri ya. Karena pada saat itu ya, jemaat ya, pemberita-pemberita firman yang ada di Korintus ya, dilihat pada ayat pasal 2 ayat 17, ada beberapa orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Tetapi ya, Paulus di sini menyampaikan bahwa di ayat 2 ya, jemaat-jemaat di Korintus adalah surat pujian yang tertulis dalam hati penulis, yaitu Paulus sendiri, yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang yang melihatnya ya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa Paulus sudah sebelumnya menyampaikan firman pada suratnya yang pertama kepada jemaat Korintus ya. Dan Paulus melihat bagaimana jemaat Korintus berkembang, bertumbuh, dan Paulus bersuka cita ya. Tetapi terdapat beberapa pengajaran ya yang disampaikan oleh beberapa orang yang ternyata uh, membuat Paulus harus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Korintus maupun kita ya. Teman-teman, di dalam perjalanan pelayanan Paulus ya, Paulus menghadapi uh, berbagai macam beban yang berat ya. Bahkan kita tahu Paulus juga sampai di penjara di Roma, dan dia juga yang merasakan penyertaan Allah, bahkan dia bersuka cita dalam setiap kondisi pelayanan yang boleh disampaikan ya. Artinya teman-teman, keuntungan yang dicari oleh orang-orang yang uh, tadi kita baca di pasal 2 ayat 17, mencari keuntungan diri sendiri, ternyata tidak semudah atau tidak segampang ketika kita membandingkan dengan pelayanan Paulus ya. Bagaimana Paulus menghadapi pelayanan-pelayanan yang sangat luar biasa beratnya ya, tetapi dia sangat bersukacita ketika Allah lah yang dinyatakan melalui firman itu. Nah, apa yang Paulus mau di dalam
jemaat Korintus maupun kita. Yang pertama adalah teman-teman di sini disampaikan di ayatnya yang kedua, ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Artinya apa? Artinya kita ini adalah seperti Alkitab yang terbuka. Setiap penampilan kita, setiap sikap hidup kita itu harus mencerminkan Kristus. Kita nggak perlu ya untuk penampilan yang luar biasa sekali. Ya kadang orang kalung salib yang besar sekali untuk menunjukkan oh ini orang Kristen nih. Ya tidak perlu secara tampilan, tetapi di sini Paulus mau menyampaikan bahwa kita harus memiliki sikap hidup yang baik. Ya, ketika kita bertanya sikap hidup yang baik, baik menurut siapa? Baik menurut hati kita atau baik menurut kehendak Allah? Ya, tentunya baik menurut kehendak Allah teman-teman. Oleh karena kenapa? Karena di ayatnya yang ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ketika Paulus menyampaikan surat kepada jemaat yang Korintus, ya, jemaat Korintus senantiasa melakukan firman, senantiasa melakukan kehendak Tuhan, sehingga pertumbuhan jemaat itu dilihat oleh Paulus dan Paulus juga bersukacita. Oleh karena itu juga teman-teman ketika kita sudah mengenal firman, jangan sampai hanya mendengarkannya aja ya, lalu melupakannya, tetapi harus dilakukan. Supaya apa? Supaya sikap hidup kita juga mencerminkan apa yang sudah kita dengar melalui firman Tuhan. Nah, teman-teman, yang menarik di sini adalah bahwa Paulus tidak semata-mata menyampaikan firman Allah karena sudah mendengar, dia menyampaikan firman Allah juga, ya. Tetapi dia melibatkan Allah di dalam setiap sikap tindakan dia, ya, sehingga Allah lah yang menjadi pusat dari setiap perilaku yang dilakukan oleh Paulus pula di dalam pelayanannya. Ya, tentunya teman-teman ketika kita uh, tadi ilustrasi ketika kita ada di cermin, ketika kita melihat diri kita, kita juga pengen dilihat orang lain seperti kita melihat diri kita yang sudah ya kira-kira sempurna menurut penilaian kita. Ya, teman-teman, ketika kita uh, melihat pembacaan firman kita pada hari ini, ya, di situ Paulus juga menyampaikan bahwa dia tidak mencari keuntungan yang uh, disampaikan melalui firman-Nya, ya. Di situ disampaikan di ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam, ya. Artinya demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Nah, ini yang sering kali ya kalau misalnya teman-teman kerja kelompok ya, kalau nggak ada saya atau kalau nggak ada dia kayaknya hasil dari kerja kelompok ini nggak bagus ya. Seringkali kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Karena kita senantiasa membanggakan diri kita sendiri atau ternyata kita sering lebih mengandalkan orang lain aja deh supaya orang lain yang mengerjakannya ya. Tetapi kita lupa bahwa kita punya tugas dan tanggung jawab ya. Tugas dan tanggung jawab ini menjadi penting teman-teman ketika kita memahami bahwa Allah ingin kita berkarya di dalam kehidupan kita juga bagi orang lain ya. Teman-teman, Paulus yang di dalam perjalanan pelayanannya juga menghadapi banyak tantangan, dia selalu senantiasa mengandalkan Allah ya. Karena Allah lah dia mampu untuk melakukan segala sesuatunya ya. Makanya Paulus tidak membanggakan dirinya sendiri merasa mampu, tetapi dia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang sudah berdoa pada hari ini mengucap syukur kepada Tuhan ya.
tentunya teman-teman jangan lupa ya untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang senantiasa memampukan kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, teman-teman, penting bagi kita untuk mengenal firman, mempelajari firman, supaya apa? Supaya kita tahu maksud dan kehendak Tuhan di dalam diri kita, ya, supaya apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan aktivitas, ya, mengaplikasi firman itu, ya, itu memancarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu, ya, masuk ke dalam hati dan pikiran kita, ya, lalu mengubah diri kita untuk kita boleh melakukan kehendak Tuhan, ya. Tentunya jangan hanya dengar firman aja ya teman-teman, tetapi mendengar, mencerna, lalu melakukan, ya. Sama seperti firman minggu lalu ya teman-teman, yang sudah disampaikan Kak Kris, bahwa hati, pikiran, dan tindakan kita itu harus senantiasa, ya, bersamaan, ya, sehingga kita boleh senantiasa uh, hidup kita juga boleh senantiasa selaras-selarasnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam Amsal 27, ya, Kak Alan mau bacakan Amsal 27 ayatnya yang ke-19, ya. Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan hati manusia itu. Nah, teman-teman, artinya ketika hati kita bersih juga akan mencerminkan sikap dan tindakan perilaku kita juga yang baik, ya. Tentunya setiap input yang baik juga akan menghasilkan output yang baik, ya. Artinya teman-teman, ya, pelajari sebanyak mungkin firman Tuhan, mencoba sebanyak mungkin juga melakukan kehendak Tuhan, dan senantiasa mengandalkan firman Tuhan dalam setiap aktivitas dan tindakan kita, ya. Lalu teman-teman, karena Allah yang memampukan kita, oleh karena itu gantungkanlah hidup kita sepenuhnya kepada Allah, ya, melalui doa pagi kita, ketika kita bersaat teduh, ingin tahu kehendak Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita boleh semakin mengenal Allah, semakin diperkaya sikap dan tindakan kita yang baik, ya, sehingga kita, orang lain dapat melihat kita bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Kristus, orang-orang yang mengaplikasikan firman di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kalian juga mau mengajak teman-teman, ya, uh, untuk mau melibatkan dan membiarkan Allah yang memimpin kehidupannya teman-teman. Sama seperti Paulus. Ketika dia tahu pelayanannya, kalau misalnya teman-teman buka peta ya, cukup panjang sekali, cukup jauh sekali perjalanan yang dilakukan oleh Paulus, ya. Tetapi dia yang membiarkan Allah yang memimpin dalam kehidupannya Paulus, ya. Seringkali kita, aduh susah belajar Kak, apalagi belajar matematika, terus belajar hal-hal yang lain, ya. Biarkanlah Allah yang memimpin kehidupan kita. Kita harus senantiasa berusaha, kita senantiasa mengandalkan Allah. Ketika seringkali kita menghadapi tantangan, ketika seringkali kita menghadapi kegagalan, ya, kalau misalnya ujian nilainya jelek, ya udahlah, cari jalan pintas. Bukan seperti itu teman-teman, ya. Tetapi kita diajarkan oleh Allah untuk senantiasa terus, ya, mengasah diri kita, mengasah setiap kemampuan kita, dan senantiasa mengandalkan Allah, ya, di dalam setiap uh, aktivitas kita, supaya kita boleh senantiasa Tuhan mampukan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kita. Oleh karena itu teman-teman, bersaat teduh, berdoa, ya. Lalu ketika kita juga berdoa untuk mengambil setiap keputusan, ya, seringkali kita melupakan Allah di dalam kita mengambil keputusan, ya. Sering melibatkan Allah di dalam mengambil keputusan,
mengucap syukur. Ini yang seringkali kita lupa, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Seringkali euforia itu kita menjadi lupa, oh ternyata Allah lah yang memberikan itu kepada kita, mengapresiasi kita ketika kita berhasil melakukan segala sesuatu. Jangan lupa untuk mengucap syukur, karena Paulus sekali lagi tidak membanggakan hasil pelayanannya sendiri, tapi dia senantiasa membanggakan Allah lah yang berproses di dalam karyanya, yang boleh dilihat oleh Paulus sendiri bahwa jemaat Korintus juga boleh berkembang seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, melalui firman ini, mau nggak sih kita untuk menjadi Alkitab yang terbuka, yang dapat dilihat orang, sehingga semangat dan kasih Kristus dapat ditunjukkan dalam kehidupan kita? Mau nggak sih melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, teman-teman? Ya, sebelum kita, kalau misalnya sebuah mesin ya teman-teman, sebuah mesin butuh namanya input dulu, ya. Mesin itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik tanpa adanya input, tanpa adanya hal yang dimasukkan. Oleh itu teman-teman, setiap firman Tuhan terlebih dahulu yang harus dimasukkan ke dalam uh, istilahnya mesin itu, ya, dalam hati kita, ya. Firman Tuhanlah yang harus terlebih dahulu, baru kita belajar, ya, masukin belajar ilmu pengetahuan, terus tindakan-tindakan kita, setiap aktivitas kita, ya, barulah kita diproses oleh hal-hal oleh mesin misalnya, ya. Sebuah mesin ketika input sudah masuk, diproses, lalu akan menghasilkan output yang baik, ya. Contohnya seperti apa? Ketika teman-teman melihat seorang atlet, ya, misalnya, ya, seorang atlet, dia nggak mungkin menjadi seorang atlet yang hebat tanpa latihan yang benar, ya. Sekali lagi ya teman-teman, tanpa latihan yang benar, ya, bukan latihan yang asal-asalan, ya. Dia mempelajari setiap materi, setiap teori, setiap lalu prakteknya, ya, mempelajari setiap teori, praktek yang benar yang dilakukan terus menerus, dan kadangkali membuat jenuh, ya, membuat jenuh, tetapi dia terus menerus melakukannya sampai pada akhirnya mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Jangan sampai kita menyerah pada posisi yang ketika kita sudah capek itu ya teman-teman. Tetapi ketika kita merasa capek, ketika kita merasa aduh jenuh, libatkanlah kembali Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kembali bersemangat, ya. Sama kayak Mars PT, ya, bersemangat tanpa ragu-ragu, ya. Oleh karena itu teman-teman juga harus bersemangat untuk mengaplikasikan firman di dalam kehidupan teman-teman. Selamat berkarya di minggu yang baru teman-teman, untuk melakukan firman Allah, untuk menjadi Alkitab yang terbuka bagi orang-orang yang akan melihat teman-teman di luar sana, ya. Oleh karena itu teman-teman jangan putus asa ketika teman-teman menghadapi tantangan, cobaan. Oleh karena itu tetap senantiasa andalkan Allah, ya. Karena Allah lah yang akan memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu, sehingga kita boleh senantiasa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita, ya. Itu saja yang bisa kalian sampaikan pada hari ini, teman-teman. Semoga teman-teman dapat menjadi Alkitab yang terbuka, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, dan biarlah firman ini boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kita, untuk kami boleh senantiasa melakukan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh senantiasa mengandalkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, serta ketika kami melakukan firman-Mu, Engkau yang senantiasa boleh menolong, memampukan kami untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah firman ini boleh kami aplikasikan, dan kami boleh bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang boleh ada di dalam kehidupan kami.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Nah, teman-teman, firman Tuhan disampaikan oleh Kak Alan tadi, Kakak harap nggak cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya teman-teman, tapi juga harus bisa kita semua terapin di dalam kehidupan kita masing-masing. Terutama teman-teman, kita harus sadar juga nih, kalau kita anak Tuhan adalah pelayan teman-teman. Kita harus mau melayani Tuhan dan juga kita harus mau melayani sesama untuk bisa membahagiakan Tuhan dan juga menjadi pelayan firman yang baik gitu teman-teman. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan bernyanyi Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Maka dari itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapak karena Engkau masih mengizinkan kami semua di sini untuk beribadah secara daring ya Bapak. Masih bisa tetap bersatu dan juga berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk teman-teman kami Bapak. Kami tidak tahu bagaimana kondisi mereka secara langsung ya Tuhan. Tolong berkati semua teman-teman yang ada di sini ya Bapak. Tolong berkati semua apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan dapat tetap mengangkat nama-Mu ya Tuhan, dan juga mereka dapat terus bisa menjaga kesehatannya, juga dapat terus bisa melanjutkan pendidikan dengan baik ya Bapak. Dan ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah teman-teman di sini ya Bapak. Banyak sekali teman-teman yang sedang mulai menghadapi ujian ya Bapak. Mungkin ujian akhir semester ataupun ujian dan pun ulangan-ulangan online ya Tuhan. Tolong Bapak berkati semua ujian yang mereka lakukan ya Bapak. Tolong Bapak berikan mereka kepintaran, berikan mereka kerajinan, dan juga berikan mereka ketulusan hati Bapak untuk mau belajar dan juga untuk mau fokus belajar ya Tuhan, terlepas dengan kondisi yang terjadi sekarang ya Bapak. Dan Bapak, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Bapak, GPIB Zebaot di sini ya Tuhan. Tolong Bapak berkati semua pelayan firman di sini ya Bapak. Tolong berkati semua kakak-kakak PT yang di sini Tuhan. Tolong berkati semua pendeta, diaken, penatua, dan semua pelayan firman yang Engkau pakai untuk menyebarkan firman-Mu ya Tuhan, agar dapat selalu terus bisa mengangkat nama-Mu Bapak, selalu bisa menyebarkan firman-Mu yang dengan baik ya Tuhan, dan juga dapat selalu menyebarkan firman-Mu kemanapun mereka berada ya Tuhan. Dan ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tahu dan kami sadar ya Bapak, kondisi bangsa dan negara ini, Indonesia, sedang tidak baik-baik saja ya Tuhan. Sedang terjadi pandemi ya Bapak, dan juga sedang banyak hal yang terjadi di negara kami ini ya Tuhan. Tolong ya Bapak, apapun yang terjadi di dalam negara ini ya Tuhan, tolong berkati semua pelayan firman-Mu ya Bapak, semua orang yang Kau pakai untuk melayani-Mu ya Tuhan, Presiden maupun semua jajarannya dan semua orang-orang pemerintahan ya Tuhan, agar bisa tetap melayani firman-Mu ya Bapak, dapat tetap melayani Tuhan, dan juga dapat tetap melayani kami semua di sini ya Tuhan.
Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang kurang sakit, ya, sedang kurang sehat ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apapun yang mereka hadapi ya Bapak. Tolong Bapak, apapun yang mereka hadapi, sakit, penyakit, dan semua apapun yang mereka lakukan Tuhan, tolong berikan kesembuhan ya Bapak. Tolong berikan kesehatan dan juga tolong berikan stamina ya Tuhan, karena kami tahu dengan kondisi pandemi sekarang Bapak, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu Tuhan, tolonglah selalu tuntun kami ya Bapak. Dan ya Bapak, di atas segala kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini akan kami panjatkan sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah, tapi kakak mau ikutin teman-teman semua, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan nongkrong-nongkrong dulu, dan juga tetap aja harus menjadi pelayan firman Tuhan. Oke? Teman-teman, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti nomor 285 dengan lagu Dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Adik-adik, tibalah kita di akhir ibadah kita pada hari ini. Mari teman-teman, Kak Alan mengajak kita untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk setiap karya di dalam ibadah yang boleh kami lakukan pada hari ini. Terima kasih karena kami boleh senantiasa memuji Engkau ya Tuhan Yesus di dalam ibadah kami pada hari ini, serta kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu yang setia, yang senantiasa boleh memimpin kehidupan kami, serta kami juga boleh mengandalkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami, sehingga kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka, yang dapat dilihat orang, dan Kristus terpancar di dalamnya. Biarlah kasih karunia yang daripada Tuhan saja yang boleh menyertai kami anak-anak-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Selamat hari Minggu teman-teman, tetap jaga kesehatan beserta dengan keluarga dan semoga teman-teman selalu mengandalkan Allah di dalam kehidupan teman-teman sehingga teman-teman boleh senantiasa memancarkan kasih setia Tuhan di dalam setiap aktivitas. Sampai ketemu di ibadah-ibadah berikutnya dan jangan lupa untuk minggu depan tetap beribadah Pelkat PT ya teman-teman. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.